Portofolio investor cerdas harus seimbang, aman, dan mudah dikelola. Saat kita mulai berinvestasi, penting kalau kita punya satu strategi yang sangat cocok dengan kita secara pribadi. Kita perlu menentukan apa kita akan menjadi investor yang defensif atau enterprising. Saat ini, kita akan lebih berfokus pada investor yang defensif. Investor yang defensif nggak suka dengan risiko. Makanya, keamanan jadi fokus utamanya. Keamanan ini hanya bisa dicapai kalau dia mendiversifikasi investasinya. Pertama, kita harus investasi di obligasi kelas atas, seperti sekuritas saham milik pemerintah, dan juga saham umum, yang akan membuat share yang kita punya menjadi hak suara untuk mengambil keputusan saham bisnis. Biasanya, kita perlu punya 50% obligasi dan 50% saham, atau kalau kita suka risiko tinggi, pembagian dengan rasio 75% obligasi dan 25% saham juga bisa. Saham dan obligasi punya tingkat keamanan dan keuntungan yang berbeda. Obligasi lebih aman tapi profit lebih sedikit. Saham sedikit lebih berisiko tapi profit lebih tinggi. Diversifikasi ini cocok untuk kedua bentuk investasi. Kedua, portofolio saham kita juga harus terdiversifikasi. Investasi di perusahaan besar dan terkenal dengan histori kesuksesan yang berlanjut. Investasi juga setidaknya di 10 perusahaan berbeda untuk mengurangi risiko kita. Diversifikasi ini akan terdengar seperti kerja keras, tapi jangan khawatir. Supaya lebih simpel, kita juga perlu membuat pilihan kita lebih sederhana. Waktu kita mau menentukan saham apa yang akan kita jadikan investasi, kita perlu melihat portofolio saham perusahaan dan sesuaikan portofolio kita dengan mereka. Ini nggak berarti kita harus mengikuti tren yang ada dan hanya membeli saham yang sedang terkenal. Lalu, selalu pastikan kita selalu mendapatkan bantuan dari seorang ahli. Mereka lebih paham soal pasar daripada kita dan bisa membantu kita mengambil keputusan investasi terbaik. Kalau kita mengikuti prinsip sederhana ini, investasi kita akan terbayar dengan hasil yang baik. Investasi itu mudah kalau kita mengikuti formulanya. Saat kita sudah memutuskan perusahaan tempat kita akan berinvestasi, waktunya memberi selamat pada diri kita sendiri. Pekerjaan kita hampir akan selesai. Saat ini kita hanya perlu menentukan seberapa banyak uang yang mau kita investasikan secara rutin dan mengecek saham kita dari waktu ke waktu. Selama saat ini, kita perlu melewati proses yang disebut formula investasi. Di sini kita akan bertindak sesuai dengan formula yang ada yang akan menentukan seberapa banyak uang yang perlu kita investasikan dan seberapa sering. Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan dollar cost averaging, artinya kita berinvestasi di satu saham setiap jangka waktu tertentu dengan jumlah uang yang sama. Saat kita sudah menemukan saham yang kita anggap aman, kita mau menentukan investasi kita dalam mode autopilot. Mulai berkomitmen pada diri kita sendiri, misalnya, kita investasikan $50 setiap beberapa bulan sekali. Lalu, belilah saham sebanyak mungkin dengan uang $50 kita. Keuntungan lainnya adalah kita tidak harus berusaha lebih banyak. Kita tidak akan berinvestasi terlalu banyak dan kita juga tidak perlu bertaruh. Kerugiannya ada pada tuntutan emosional dari investasi formula. Bahkan kalau harga saham target kita termasuk murah dan kita mau beli lebih banyak, kita perlu membatasi diri pada jumlah uang yang sudah kita tentukan sebelumnya. Investor defensif harus mengecek dari waktu ke waktu untuk memastikan portofolio investasi mereka tetap berjalan dengan baik. Aturan yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan menyesuaikan pembagian divisi saham dan obligasi di portofolio kita selama 6 bulan. Tanyakan diri kita, apa saham kita menguntungkan? Apa rasio obligasi dan saham kita masih sesuai dengan saat pertama kali kita berinvestasi? Akhirnya, kita perlu konsultasi ke seorang profesional sekali setahun untuk menyesuaikan portofolio kita. Kita sekarang sudah tahu info mendasar bagaimana kita bisa menjadi investor defensif. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menjadi investor enterprising. Investor enterprising punya awal yang mirip dengan investor defensif. Untuk menjadi investor enterprising yang sukses, kita perlu mempraktikkan strategi yang sama dengan investor defensif. Sama seperti investor defensif, kita perlu membagi investasi kita antara saham dan obligasi. Kalau investor defensif biasanya punya rasio 50-50 untuk saham dan obligasi, investor enterprising biasanya lebih berinvestasi di saham karena profit lebih tinggi meskipun risiko juga lebih tinggi. Sama seperti investor defensif, investor enterprising juga perlu konsultasi dengan perencana finansial. Investor enterprising melihat perencana finansialnya bukan sebagai guru, tapi sebagai partner untuk mengelola keuangannya. Artinya, dia bukan dipimpin oleh perencana finansialnya, mereka mengambil keputusan bersama-sama. Selain memanfaatkan obligasi dan saham sebagai dasar dari portofolio mereka, investor enterprising juga akan bereksperimen dengan berbagai jenis saham yang punya risiko dan profit lebih tinggi. Misalnya, kita mungkin sudah membaca artikel tentang perusahaan startup yang baru akan buka, dan kita menilai perusahaan itu mungkin akan jadi Google selanjutnya. Dengan kata lain, startup itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Sebagai seorang investor enterprising, kita punya kesempatan untuk mengambil risiko di perusahaan ini, dengan jumlah batasan uang yang kita tentukan.
Bagaimanapun menyenangkan atau menjanjikannya sebuah kesempatan investasi, investor enterprising harus membatasi saham mereka setidaknya maksimal 10% dari portofolionya keseluruhan. Ingat, investor cerdas pasti pernah melakukan kesalahan. Kadang-kadang tuan pasar terlalu mustahil diprediksi. Jadi kita harus membatasi diri untuk melindungi uang kita jaga-jaga seandainya terjadi krisis ekonomi atau keputusan investasi yang buruk. Seperti investor defensif, investor enterprising gak lupa kalau meneliti dan memonitor portofolio mereka itu esensial untuk mempertahankan aliran profit yang masuk. Investor enterprising tidak mengikuti naik turunnya pasar. Kalau kita punya saham dan harganya jatuh, langsung kita jual atau kita pertahankan? Kalau saham lain sedang naik, apa kita langsung beli atau mungkin sudah terlambat? Pendekatan ini dikenal sebagai trading di pasar dan biasanya terjadi karena para investor takut melawan arus akan berakibat mereka rugi. Seorang investor cerdas tahu lebih baik dari ini.